Halo teman-teman semuanya, nama aku Bella Valeria dari Mikrobiologi ITB 2018. Kali ini aku mau bercerita sedikit tentang bagaimana sih aplikasi dari metabolomik dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menonton, semoga bermanfaat ya. Sebagai manusia, tentunya kita perlu makan. Salah satu sumber makanan yaitu daging. Namun, apa jadinya ya kalau di daging yang kita makan itu terdapat mikroba seperti bakteri ataupun virus? Dampaknya yaitu bisa menderita keracunan makanan, terkena berbagai macam penyakit akibat mikroba, bahkan hingga kematian. Nyatanya, tidak seluruh pangan yang ada dapat bersifat aman bagi tubuh. Menurut WHO pada tahun 2020, lebih dari 200 penyakit disebabkan karena makanan yang terkontaminasi oleh patogen, seperti bakteri, virus, ataupun toksin. Sebanyak 420.000 manusia mengalami kematian per tahunnya karena mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi, dan diperkirakan menyebabkan kerugian produksi dan medis hingga 110 miliar US dollar. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, tidak heran jika keamanan pangan menjadi salah satu permasalahan di dunia yang perlu diatasi. Selain berbahaya bagi diri sendiri, adanya kontaminasi pada produk pangan juga dapat menyebabkan terjadinya outbreak atau wabah. Jika terjadi kontaminasi, maka perlu dilakukan penarikan produk dari pasaran, yang tentunya akan merugikan berbagai pihak, baik produsen ataupun konsumen. Maka dari itu, diperlukan adanya metode pendeteksian patogen penyebab kontaminasi pada produk pangan yang dapat mendeteksi secara cepat dan terpercaya. Dengan demikian, dapat dicegah untuk terjadinya kontaminasi pada produk pangan. Lalu, bagaimana caranya ya? Jawabannya yaitu dengan pendekatan metabolomik. Dengan metabolomik, dapat diidentifikasi metabolit yang berperan sebagai biomarker yang potensial dalam mendeteksi keberadaan mikroba patogen pada sampel makanan. Khususnya kali ini berfokus pada sampel daging, dengan menggunakan gas kromatografi mass spectrometry atau GCMS. Dengan teridentifikasinya suatu biomarker, harapannya ke depannya biomarker ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi patogen dari sampel makanan lainnya. Proses yang perlu dilakukan secara singkat diawali dengan preparasi, termasuk di dalamnya preparasi sampel daging, bakteri patogen, serta kondisi kultur. Setelah itu dapat dilanjutkan dengan spiking, yaitu proses pemberian bakteri patogen secara sengaja ke sampel daging. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya bakteri target pada sampel daging. Selanjutnya, seluruh sampel dilakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis dengan GCMS. Lalu dilakukan analisis dengan GCMS dan data yang didapatkan juga dilakukan analisis. Dan terakhir, dapat dilakukan identifikasi metabolit dengan bantuan Standardized Mass Spectral Library sehingga dapat ditemukan biomarker potensial. Pada perencanaan penelitian ini, digunakan 3 bakteri patogen yang sering ditemukan dalam daging yang dimasak secara kurang matang, yaitu Listeria monocytogenes yang dapat menyebabkan listeriosis, Escherichia coli O157H7 yang dapat menyebabkan HUS, dan Salmonella enterica yang menyebabkan salmonellosis. Preparasi bakteri patogen. Bakteri-bakteri patogen tadi ditumbuhkan pada medium BHIA dan selanjutnya diperkaya pada selective enrichment broth yang spesifik untuk tiap bakterinya, yaitu L. monocytogenes menggunakan OBL, E. coli menggunakan TSBN, dan S. enterica menggunakan MKTTN. Lalu, setelah bakteri diperkaya, maka distandarisasi sehingga setara dengan 1,5 kali 10⁸ CFU per mili, sehingga didapatkan kultur terstandarisasi. Preparasi sampel daging sebagai proses validasi. Digunakan sampel daging sapi cincang yang diperkaya terlebih dahulu pada selective enrichment broth sesuai tiap bakteri. Setelah itu, diinokulasikan pada medium kromogenik yang spesifik untuk tiap bakterinya. Dari medium kromogenik tersebut, jika tidak terdapat pertumbuhan bakteri patogen target, maka sampel daging dapat dianalisis lebih lanjut. Berikut merupakan contoh visualisasi hasil positif pada tiap bakteri patogennya. L. monocytogenes pada medium Hardichrome Listeria akan membentuk koloni warna biru hijau dengan halo putih yang jelas. E. coli pada medium Hardichrome O157 akan membentuk koloni berwarna ungu pink.
S. enterica pada medium chromoselect agar akan membentuk koloni berwarna ungu muda dengan halo. Jika didapatkan pertumbuhan koloni pada medium chromogenik tersebut, maka sampel daging tidak dapat digunakan dan perlu diganti. Selanjutnya proses spiking. Ke dalam Stomacher bag steril, dimasukkan sampel daging tanpa patogen target, selective enrichment broth, dan kultur terstandarisasi, sehingga didapatkan spiking load 10 CFU per mili. Sampel yang telah dispiking dihomogenisasi dengan Stomacher dan didapatkan aliquot yang diambil pada berbagai titik waktu tertentu. Pengambilan pada berbagai titik waktu berbeda dapat digunakan untuk menentukan waktu tersingkat inkubasi sampel, sehingga dapat mempersingkat proses pendeteksian. Hal yang sama dilakukan pada kontrol, namun dengan tidak ditambahkan kultur terstandarisasi. Pengolahan sampel. Sampel diolah sebelum dianalisis dengan GC-MS, yaitu diekstraksi metabolitnya dengan metode freeze drying, lalu ditambahkan cold absolute methanol, 13C asam stearat, dan 13C sorbitol sebagai internal standard. Lalu divortex dan disentrifugasi dan diambil aliquot ekstrak sebanyak 50 mikroliter. Lalu dari aliquot yang didapatkan sebelumnya dimasukkan ke dalam rotasional vakum konsentrator untuk dikeringkan. Sampel ekstrak kering lalu diderivatisasi. Untuk menyelesaikan derivatisasi, dilakukan sililasi dan diikuti dengan dilusi, lalu divortex dan disentrifugasi. Setelah itu, dapat dipindahkan ke vial GC-MS. Dalam analisis GC-MS, sampel pada vial GC-MS dimasukkan ke dalam Agilent GC-MS dengan split mode 1:10. Kontrol instrumen, perolehan data, dan pengolahan spektrum dilakukan menggunakan software Agilent Mass Hunter GC-MS. Analisis data dilakukan dengan bantuan beberapa software. Proses manual data filtration dilakukan dengan software Excel. GC-MS dinormalisasi dengan internal standard dan dianalisis menggunakan multivariate data analysis software SIMSA 14.1. Dilakukan analisis principal component analysis atau PCA dan partial least square discriminate analysis atau PLSDA. Dilakukan juga pembuatan volcanoplot menggunakan univariate statistical tools dengan software MetaboAnalyst 5.0. Identifikasi metabolit dilakukan dengan mengacu pada Standardized Mass Spectral Library, diantaranya dengan NIST. Dari metode yang telah dijelaskan, dapat diperkirakan data yang akan dihasilkan. Yang pertama, spektrum massa dari tiap sampel, baik kontrol atau yang tidak di-spike dan hasil spiking, dengan sumbu X waktu retensi dan sumbu Y intensitas, sehingga dapat terlihat perbedaan metabolit antar sampelnya. Yang kedua adalah PCA, antara kontrol yang tidak di-spike dan hasil spiking. Dapat terlihat perbedaan distribusi metabolitnya ataupun similaritasnya. Yang ketiga adalah PLSDA, antara kontrol yang tidak di-spike dan hasil spiking, di mana PLSDA ini bertujuan untuk memperkuat analisis dari PCA. Lalu, volcanoplot, antara kontrol yang tidak di-spike dan hasil spiking. Dapat diperoleh metabolit tertinggi atau yang signifikan terdapat di kontrol atau sampel spike, dengan melihat nilai log 2 atau fold change dan signifikansi. Dikatakan signifikan jika fold change lebih besar sama dengan 2 dan p-value lebih kecil sama dengan 0,05. Terakhir, diagram Venn untuk karakterisasi metabolit yang terdeteksi. Mungkin untuk didapatkan biomarker spesifik untuk tiap patogen, ataupun jika diagram Venn overlap, maka ditemukan biomarker yang terdapat di patogen-patogen overlap tersebut. Jika didapatkan satu metabolit yang spesifik untuk patogen tersebut, maka metabolit tersebut berpotensi untuk menjadi biomarker. Maka, secara keseluruhan, diperkirakan dibutuhkan anggaran biaya sebesar Rp20.182.900, di mana biaya ini masih dapat diturunkan jika dapat melakukan peminjaman alat di laboratorium. Berikut ini merupakan daftar pustaka acuan yang saya gunakan. Sebelum menutup, izinkan saya menyampaikan quotes dari Anne Wigmore. Makanan yang kita makan dapat menjadi obat bagi tubuh,
namun bisa juga menjadi racun yang berbahaya. Maka, kita perlu menjaga kebersihan makanan yang kita konsumsi. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih.